Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Jadi hari ini kita mau mencoba membahas soal peraturan daerah yang membahas soal perlindungan dan pemberdayaan petani. Dan hari ini kita kedatangan langsung tamu-tamu besar yang ada di Bima. Salah satunya itu ada Bang Tahir, dia adalah selaku politikus dan akademisi. Terus yang kedua itu ada Pak Fuad selaku dosen dari Universitas Muhammadiyah Bima. Dan yang ketiga ada Bang Mandolo selaku sastrawan yang memperhatikan bagaimana nasib-nasib petani yang ada di Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Baik teman-teman, kenapa hari ini kita coba mengangkat soal peraturan daerah, khususnya di sektor pertanian, karena memang banyak kondisi hari ini yang menyatakan bahwa sedang tidak baik-baik saja soal bagaimana peraturan yang memang harus diterapkan oleh daerah Bima, teman-teman. Jadi langsung saja mungkin untuk Bang Tahir, gimana sih pandangannya soal peraturan daerah yang berbicara soal perlindungan dan pemberdayaan petani di Bima gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bicara tentang peraturan daerah, ya sedianya proses pembuatan peraturan daerah itu mestinya itu dimulai dari ada legal drafting, kemudian ada naskah akademik, lalu kemudian naskah akademik itu dilakukan uji publik, sehingga dari setiap proses pembuatan perda atau dalam perumusan rancangan perda mestinya bisa kemudian menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder di dalam pembuatan perda. Hanya saja memang persoalannya selama ini di daerah kita ini, jadi dalam hal pembuatan perda, tahapan-tahapan itu kemudian seringkali diabaikan. Nah, sehingga terutama berkaitan dengan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, ini lahir dari adanya aksi massa petani yang menghendaki kemudian ada hak-hak petani yang mesti dipenuhi, ya terutama misalnya berkaitan dengan ketersediaan pupuk, kemudian bantuan dari pemerintah terkait untuk petani yang kemudian bisa tepat sasaran, tepat waktu. Nah, ini yang seringkali memang menjadi masalah di dalam kehidupan petani kita di Bima. Ya, lalu dari dinamika yang ada, kemudian kita menghendaki adanya lahirnya perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini. Nah, menurut saya, karena pemberdayaan di negara kita ini adalah pemberdayaan yang berbasis pada komunitas, maka proses pelembagaan petani ini mestinya baik dari sisi manajerial maupun dari sisi program, ini mestinya lebih banyak kemudian kita benahi. Ya mohon maaf saja, misalnya seringkali proses pembentukan kelompok tani itu kadang-kadang hanya berdasarkan selera kepala desa gitu. Nah, artinya bahwa secara kelembagaan petani kita ini karena berdasarkan selera, maka ya tentu pembentukan kelompok tani itu tidak melalui musyawarah mufakat gitu. Nah, sehingga antara pengurus kelompok tani dengan anggota kelompok tani kadang-kadang tidak saling kenal. Nah, ini antara lain problem yang dihadapi oleh petani kita. Nah, oleh karena itu menurut saya perda perlindungan dan pemberdayaan petani ini menjadi sangat penting agar menjadi acuan bagi penyuluh pertanian dan instansi terkait itu di dalam melakukan program-program yang kira-kira itu bisa bersentuhan dengan kebutuhan petani. Itu saya kira yang pokok. Gimana gitu loh menurut pandangan Bang Tahir dalam melihat ternyata pemerintah daerah hari ini tidak memperlakukan soal bagaimana peraturan daerah yang sesungguhnya. Apalagi kata Bang Tahir tadi kayak
pembentukan serikat tani misal. Kayak pembentukan serikat tani itu kan dia harus berdasarkan musyawarah dan mufakat atau secara demokrasi. Sedangkan hari ini kalau bisa dilihat ya pemerintah daerah kayak acuh tak acuh dalam pengelolaan soal perda gitu. Pembentukan kelompok tani itu menjadi tugas dan kewenangan pemerintah desa, bukan pemerintah kabupaten gitu. Nah, dalam proses pembentukan kelompok tani ini memang fenomenanya yang terjadi di desa, kita temukan bahwa memang tidak melalui proses musyawarah mufakat. Nah, itu memang problemnya gitu. Nah, sehingga apa namanya, penguatan dari sisi kelembagaan kelompok tani itu sangat rapuh itu. Misalnya begini. Padahal ya kelompok tani itu ada beberapa jenis gitu. Ada kelompok tani, ada gapoktan, ya. Kemudian ada P3A, ada GP3A, ya. Jadi GP3A ini lebih khusus dia menangani tentang infrastruktur dasar tentang pertanian. Misalnya seperti irigasi gitu. Baik itu dam, waduk, kemudian saluran irigasi, itu program yang ditangani oleh P3A, Perhimpunan Petani Pengguna Air. Ya. Sementara menyangkut tentang ketersediaan benih, kemudian merumuskan, menentukan jadwal tanam, jadwal panen dan lain-lain, itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari kelompok tani. Nah, sehingga musyawarah mufakat itu menjadi penting, ya, dari penyelenggaraan kelompok tani itu. Nah, di samping itu memang ada banyak sekali kemudian program-program pemerintah yang kadang-kadang, ya, misalnya macam bantuan hand traktor, macam-macam, ini yang seharusnya bantuan itu diperuntukkan pada kelompok, tetapi faktanya di lapangan itu menjadi milik pribadi, menjadi milik orang per orang gitu. Yang akhirnya fungsi kelompok tani ini tidak maksimal gitu di dalam memberikan melayani dan memenuhi hak-hak dasar dari petani. Nah, ini menjadi tugas berat bagi kita semua memang ya. Nah, apalagi di fenomena akhir-akhir ini ya, bahwa cenderung bantuan terhadap kelompok itu kadang-kadang cenderung dikomersialkan gitu, ya, dikomersialkan oleh oknum-oknum tertentu, ya, itu problemnya itu. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi perda perlindungan dan pemberdayaan petani ini menjadi sangat penting gitu, ya, menjadi apa namanya, menjadi payung hukum yang kira-kira menjadi panduan bagi penyuluh pertanian dan stakeholder yang konsen yang menyangkut tentang hak-hak petani. Ya. Saya kira itu. Berarti apa ya, kayak penting banget gitu loh perda yang seharusnya diterapkan ke masyarakat, karena memang perda itu adalah salah satu payung hukum lah ya bagi para petani dalam menjemput hak-hak mereka sebagai petani. Nah terus kira-kira gimana nih suara baru lah ya dari Bang Mandolo gitu selaku sastrawan yang selalu memperhatikan nasib-nasib dan hak-hak petani. Kira-kira memandang perda sebagai peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya di Kabupaten dan Kota Bima itu gimana? Oke, baik, terima kasih ya. Tentu saya melihat persoalan petani ini adalah persoalan yang mendasar. Dalam kacamata saya melihat bahwa petani adalah aktor yang mensumbangi kebutuhan primer dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tanpa petani misalnya kita tidak bisa makan dengan baik, tanpa petani juga kita tidak bisa makan minum yang baik. Cuman ya memang saya orang yang memang mungkin tidak dalam perspektif soal hukum dan lain sebagainya dalam kebijakan publik pemerintah. Tapi saya orang yang lumayan intens, misalnya keliling beberapa daerah. Apa pentingnya misalnya pemerintah atau negara ini membuat sebuah aturan memang. Itu agar memang sistem kehidupan masyarakat, khususnya petani, tertata, teratur. Supaya nanti ketika kebijakan pemerintah persoalan
bantuan, distribusi dan lainnya itu tersalur dengan baik. Karena di sana ada tata cara, ada teknik dan ada sistem pengawasan yang harus dibangun. Cuman memang saya memandang secara pribadi bahwa memang persoalan petani tidak boleh dilepaskan menjadi tanggung jawab petani semata. Seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, melihat petani sebagai subjek yang menyumbang makan kita tiap hari. Itu harus dilihat. Artinya tanpa perda pun, tanpa aturan, sesungguhnya memang dalam sistem kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia, kita punya sistem yang baik dari dulu sebenarnya. Ada sistem sosial yang dibangun dengan baik. Soal kepercayaan, soal kemudian integritas sistem sosial kita. Cuman memang negara dalam kondisi pemerintah yang harusnya hari ini memang segera atau setiap keresahan sosial, keresahan baik khusus petani memang harus dibuat sistem aturan yang tepat, mengakomodir kebutuhan dan keresahan masyarakat setempat secara objektif. Itu paling penting menurut saya. Hal lain tentu ini memang harus didorong secara bersama, memang sesegera mungkin, dalam tanda kutip tidak dibuat sebagai sebuah kepentingan politik. Saya pernah memang baca, kayaknya tahun lalu ini, soal rancangan raperda tentang petani di Kabupaten Bima. Cuman ada hal-hal yang memang kekosongan soal bagaimana misalnya mengakomodir hasil petani. Petani kemudian hanya bicara misalnya distribusi bibit, kemudian bagaimana akomodir hasilnya, bagaimana menjamin mutu hasil, bagaimana menjamin harga dan lain sebagainya. Toh kemudian hal-hal seperti ini juga kita tidak sekedar menyiapkan misalnya lahan, menyiapkan pupuk yang dengan kualitas bagus, menyiapkan bibit yang bagus, tapi hasil juga harus kemudian ada sistem yang baik yang diakomodir oleh pemerintah, supaya petani tidak kemudian melawan sendiri sistem yang kemudian dipengaruhi oleh pasar bebas atau yang kita hari-hari sebut kapitalisme. Saya kira seperti itu. Terus gimana gitu loh, menurut Bang Mandolo dalam memandang misalnya kayak gini, seharusnya apa yang menjadi aspirasi masa aksi, misalnya kayak masalah pertanian, ya hari ini banyak pemerintah daerah yang menganggap itu hanya sebatas lelucon. Misalnya kita mendesak bahwa pemerintah harus mensahkan atau harus menseriuskan soal perda. Ya hari ini banyak gitu loh pemerintah yang tidak menseriuskan soal itu, ya seakan-akan menganggap bahwa peraturan daerah ini adalah hal yang lelucon, padahal masalah-masalah petani itu adalah hal yang memang harus diseriuskan. Lelucon dalam tanda kutip yang saya pahami itu sebuah penghinaan kalau aspirasi murni hati nurani masyarakat kemudian dianggap main-main kemudian, atau dianggap semacam akrobatik politik. Itu sebuah penghinaan bagaimana suara dan penderitaan-penderitaan yang dialami masyarakat. Seharusnya aspirasi seluruh siapapun, bukan seluruh aspirasi kebutuhan masyarakat memang diakomodir, dibuat sistem aturan tata kelola yang baik di pemerintah. Karena saya pikir dalam seluruh aspirasi yang terjadi memang selalu ada, walaupun ya dalam tanda kutip, walaupun ada kepentingan-kepentingan politis, bukan politis yang saya maksud bukan partai politik, karena ada kepentingan kelompok, ada kepentingan organisasi dan lain sebagainya. Tapi toh di belakang itu ada nurani yang berbicara, ada realitas yang kemudian tiap hari ditampak, dilihat oleh kita semua. Jangan-jangan kemudian bahkan di baleho-baleho pemerintah, kemudian di pamflet pemerintah juga menceritakan bagaimana data-data angka kemiskinan, angka-angka kemudian harga petani yang lain sebagainya gitu. Seharusnya memang tugas yang paling penting adalah kebijakan publik pemerintah dalam mengatur sistem bagaimana semua persoalan itu bisa diatasi, ditata dengan baik. Toh walaupun tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun, tapi aturan itu menjadi sistem yang berjangka panjang ke depan. Misalnya dibuat rel hari ini dengan baik, maka perjalanan dan agenda-agenda ke depan persoalan masyarakat bisa diatasi pertahanan. Harus dibuat sistemnya, aturan dan tata cara yang baik menurut saya. Semoga saja hal-hal yang memang kita harapkan itu memang mampu diselesaikan lah ya secara bersama. Karena memang apa ya, udah sering hari ini kita berbicara soal sektor pertanian, masalah di pertanian dan sebagainya. Tapi lagi dan lagi bicara soal negara, peraturan negara, sampai pada soal peraturan daerah, sampai ke perdesaan itu seakan-akan peraturan itu hanya dianggap sebagai hal yang tidak penting. Makanya dilalaikanlah soal bagaimana hak petani ini harus
diselesaikan. Misalnya kayak naiknya harga pupuk lah, sedangkan kita bicara soal bagaimana hasil petani ke depan, itu hal-hal yang memang harus perlu kita seriuskan lagi ke depan gitu Bang Mandolo. Ya tentu kan gini kan, kebijakan pilpres kita berharap ke pemerintah. Saluran aspirasi memang harus berharap seperti Bang Tahir yang sebagai politisi, karena itu menjadi pejuang yang di dalam secara itu punya hak yang lebih sebenarnya untuk menentukan aturan-aturan yang baik bagi masyarakat. Kita menyalurkan aspirasi selain aspirasi misalnya parlemen dalam tanda kutip perjuangan rakyat, memang aspirasi politik itu sangat penting. Keberpihakan politisi terhadap penderitaan, keresahan, kegalauan, dan berbagai macam problem-problem masyarakat memang harus diaspirasi dengan baik sebenarnya. Toh banyak misalnya, mohon maaf ya, saya ini orang kampung ya. Iya. Di kampung saya contohnya, banyak misalnya lahan sudah bagus tapi sistem irigasinya rusak gitu kan. Sistem irigasi sudah baik kemudian tapi misalnya soal pupuknya kemudian tidak bisa teratasi. Sudah pupuk baik misalnya, nanti juga sudah tumbuh dengan baik tanaman, sudah dipupuk kemudian dipanen tapi harga juga anjlok. Kasus kemarin 1 bulan yang lalu misalnya harga bawang berarti masalah misalnya. Beberapa bulan yang lalu harga jagung bermasalah. Iya. Dan ini kan bermasalah semua. Apakah itu rekayasa oleh masyarakat misalnya dalam menyuarakan? Kan tidak. Masyarakat kemudian mengalami hal itu dan kita juga hanya menjadi penonton, penikmat, dan menjadi apa ya, rasa simpati juga kurang misalnya hal-hal itu. Jadi memang ini memang kita misalnya saya lah, saya bisa aspirasi itu dalam menulis saja misalnya, keresahan masalah itu dalam menulis. Tapi toh misalnya politisi, kalaupun dia menjadi anggota dewan, apa ya, sekian persen palu itu ada di tangannya, karena negara ini soal ketukan palu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kompetisi yang kemudian pro rakyat memegang palu sedikit, kemudian harapan-harapan ya pupus saja di depan gedung DPR, pupus ada di depan megapol, sebenarnya di depan sound sebenarnya. Hanya kemudian diteriakan hari per hari saja tanpa kepedulian itu. Saya kira seperti itu yang paling penting. Iya. Sekali lagi lah ya, Bang Mandolo, soalnya masih penasaran gitu. Iya. Mohon maaf sebelumnya di Bang Tahir selaku politisi. Cuman karena gimana ya, bicara soal politik yang memang hari ini harus dan harus gitu loh dikaji lebih dalam. Karena begini, banyak pemerintah hari ini yang maunya itu hanya di awal-awal saja gitu, sehingga nantinya itu dilupakanlah soal bagaimana nasib-nasib rakyat di bawah. Misalnya petani tentu memilih pemimpin itu karena mereka menitipkan nasib kepada pemerintah atau kepada pemimpin. Ya lagi dan lagi hari ini banyak politisi-politisi yang mempropagandakan soal mereka itu di awal-awal saja. Nanti pas dapat kekuasaan dan sebagainya ya udah gitu loh, petani dilupakan dan sebagainya. Padahal jasa petani itu, bicara soal jasa petani itu sangat luar biasa. Itu sebenarnya apa ya? Nanti bisa dijawab oleh Bang Tahir, tapi saya masih penasaran juga dengan paparan atau bongkaran lebih dalam dari Pak Fuad selaku dosen dari Universitas Muhammadiyah Bima dalam memandang perda itu seperti apa gitu? Ya, saya sebenarnya lebih suka dipanggil atau di dalam kapasitas ini adalah sebagai aktivis gerakan selain soal profesi saya sebagai akademisi. Ada 3 hal sebenarnya kita hitung bahwa perda ini menjadi sangat urgen. 3 hal itu, pertama adalah soal kewajiban, tugas dan fungsi DPR. Dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bima. Dalam rangka apa? Dalam rangka tugas legislasi ya. Jadi saya punya data menarik ketika beberapa kali mengunjungi DPR itu. Data dari ID ya, Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi dari ID itu dari periode sekarang, mulai dari 2019 itu DPRD Kabupaten Bima itu 0 produk legislasi. Tidak ada satupun prolegdanya yang dihasilkan. Nah, sebenarnya untuk Raperda ini, rencana peraturan daerah ini, kita itu sudah mulai mendesaknya semenjak 2019 agar segera diterbitkan. Kenapa kita mendesak dari 2019? Kita paham bahwa aturan payung hukum
payung yuridis perda ini adalah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Jadi ada kewajiban pemerintah daerah memang harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Kenapa begitu? Karena tujuan ke depan kita di Indonesia ini menempatkan pertanian sektor agraris, pangan dan sebagainya ini adalah menjadi sektor yang sangat strategis. Di samping soal-soal sejarah soal penanggulangan krisis, bantalan krisis dan sebagainya. Jadi ada pemahaman ke depan memang harus diprioritaskan sebagai program jangka panjang nasional maupun di daerah. Itu pertama, soal bahwa ada kewajiban fungsi dan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bima ini harus diselesaikan juga soal itu. Yang kedua, tentang isu strategis daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Jadi dalam pandangan kita di daerah ini kan kita paham ya, kapasitas fiskalnya rendah sekali, mengandalkan dana perimbangan, kemudian melalui DAU dan DAK. Sementara potensi daerahnya cukup luar biasa. Kenapa potensi-potensi daerah ini tidak diupayakan untuk meningkatkan PAD? Ya. PAD. Nah, cara-cara yang kemudian bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan stimulan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian. Karena kita paham bahwa penyumbang PDRB di Kabupaten Bima ini sektor pertanian cukup besar. Sumbangannya hampir menyentuh angka 40% PDRB-nya. Jadi ini berkaitan dengan isu strategis daerah. Makanya kalau kita bicara soal perda ini, ya juga sebenarnya membantu daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Jadi gitu. Nah, yang ketiga apa? Persoalan pertama adalah petani ini lagi masalah. Kita mungkin memori kita akan selalu dipanggil tiap tahun. Ada dua kasus yang paling umum. Kasus pertama adalah apa? Kasus kelangkaan pupuk. Selalu. Jadi ini berulang-ulang setiap tahun. Yang kedua apa kasus yang lain? Standar harga. Padahal ada aturan tentang standar harga. Jadi nggak perlu aksi dan sebagainya. Kalau kemudian ada produk hukum, ada produk legislasi yang dihasilkan untuk melindungi standar harga ini. Sehingga petani itu tidak lagi membuat dinamika-dinamika baru. Apalagi tahulah dinamika pergerakan kita di Bima ini selalu mengarah ke anarkisme. Jadi kita tidak perlu untuk merancang kembali tentang stabilitas keamanan di kabupaten itu. Kalau sudah ada aturan yang kemudian mengcover tentang hal-hal seperti itu. Tiga itu menjadi sangat urgen bagi kita. Kalau ibarat pandangan saya itu jadi satu kali dayung itu 3 pulau terlampaui. Jadi 3 problem utama kita ini terlampaui. Problem pertama adalah tentang kapasitas fungsi legislasi di DPRD, kemudian di eksekutif kita bicara soal bagaimana kemampuan fiskal daerah yang kemudian jadi problem setiap tahun, setiap pergantian kepemimpinan, dan terakhir itu persoalan petani. Nah, persoalan petani ini benar-benar bagi saya dan bagi pandangan secara keumuman lah, bahwa negara itu nggak boleh absen terhadap perlindungan terhadap petani, harus di cover dan harus diproteksi petani itu. Dalam saya kira di perda itu, di rancangan perda itu sudah sangat sistematis dia membahas tentang perlindungan petani, mulai dari pra tanam, pasca tanam sampai pasca panen. Di 3 aspek itu diatur semua dalam perlindungan. Kemudian di rancangan itu juga diberikan pelatihan peningkatan kapasitas, perlindungan terhadap kelompok tani, Gapoktan dan sebagainya, KP3A dan sebagainya sudah diatur semua di sana. Dan benar kemudian kata Bang Taha tadi misalnya soal bagaimana pembentukan kelompok tani itu, seharusnya saya ini juga aktif di desa sebagai ketua BPD. Tidak pernah ada musdes tentang pembentukan kelompok tani di desa itu. Seharusnya kelompok tani itu didefinitifkan melalui musyawarah desa. Yang biasanya kita lakukan kan hanya musdes musim tanam, tapi tidak dimusdeskan soal pembentukan kelompok tani. Ini salah satu juga ada penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh
pemerintah kita walau sampai di level bawah itu di pemerintahan desa. Jadi saya kira itu 3 hal itu cukup penting bagi kita. Makanya seharusnya nih ya, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini adalah legislatif nggak boleh absen nih. Ya. Bayangkan kita sudah 4 tahun ini dari 2019, 2020, 2022, 2023 ini. Terakhir dinamikanya adalah kita aksi hari Senin itu, hari Selasa diikuti oleh aksi yang lain anarkis. Padahal kita sudah wanti-wanti, ini tolong diperhatikan, ini aspirasi. Kalau dibilang sama Mandolo, ini aspirasi murni dari petani yang setiap tahun itu terus bergejolak dan harusnya ini diseriusi. Makanya status statement kita kepada kemarin itu bagi apa namanya incumbent DPR ini udah nggak layak kita pilih ini. Mohon maaf ini kita bukan bicara soal ini, soal bahwa kita kecenderungan politiknya kemana, tapi melihat dari prestasi kinerja DPR yang sekarang itu masa nol produk legislasi yang kemudian dihasilkan, ini kan bahaya ini. Begitu nanti mungkin ada calon-calon yang lain yang kemudian kita bisa percaya bahwa dia akan menyelesaikan misi ini. Minimal kepentingan petani ini dulu yang diperjuangkan. Kalau dia berani dan berkomitmen untuk kemudian menyalurkan aspirasi untuk menerbitkan perda ini, kita akan dukung bersama.